Puji Tuhan, kekasih Tuhan di mana saja, salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Renungan pada hari ini terambil dalam Keluaran 18 ayat 19. Berbunyi, "Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberikan nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah." Ini bicara tentang nasihat mertua Musa, ya saudara-saudara, kepada Musa yang banyak kerja, dia kelelahan, dia tangani semua sendiri seperti itu. Ini memang menjadi sebuah persoalan. Tetapi mari kita melihat, kalau kita melihat Allah akan menyertai engkau. Ini tolong digarisbawahi, Allah akan menyertai engkau. Bagaimana konsep Allah menyertai kita? Maka kita lihat Mazmur 23. Saya sering mengutip ini karena itu ayat yang cukup baik, lengkap ya saudara, dan berbobot ya. Mazmur 23 ini bicara penyertaan Tuhan itu bagaikan gembala yang baik. Gembala yang baik dalam konsep Mazmur 23 yang pertama, menyediakan kebutuhan fisik kita. Ketika Anda lelah, lemah, mari kita berkomunikasi dengan Tuhan seperti Musa berkomunikasi dengan mertuanya, dan ada nasihat mertuanya kepada Musa. Kita punya penasihat yang ajaib ya. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, Mazmur 23, Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia menyediakan kebutuhan fisik kita. Di ayat yang ketiga, Mazmur 23, Ia menyegarkan jiwaku. Artinya bahwa Ia menyediakan kebutuhan emosional kita. Sulit bukan saudara-saudara yang mengendalikan emosi di masa-masa rumit dan sulit. Bisa saja marah, sedih, ya, jengkel seperti itu. Tapi biarkanlah Tuhan menjadi tudung, menjadi gembala atas hidup kita. Yang berikutnya ayat ketiga B, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Saudara-saudara, Ia menyediakan kebutuhan rohani kita, karena kebenaran itu ada di dalam firman Tuhan. Dan Anda tahu siapa firman Tuhan itu? Yesus Kristus adalah firman Tuhan. Juga kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat, sebab engkau besertaku, tidak pernah saudara-saudara meninggalkan kita sendirian ya, karena Tuhan selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Yang berikutnya ayat yang keempat juga, gadamu dan tongkatmu. Gada dan tongkat di sini merupakan sebuah alat koreksi. So, jangan pernah mengabaikan atau memalingkan wajah ketika Tuhan mengkoreksi diri saudara-saudara. Karena apa? Dengan cara seperti itu Tuhan akan membentuk engkau lebih hari, lebih heran, dan luar biasa. Yang terakhir, saudara-saudara, itulah yang menghibur aku. Di ayat yang keempat, gada dan tongkat Tuhan sebagai koreksi. Justru kalau kita menerima koreksi Tuhan, itu yang menyebabkan kita terhibur. Segala macam bentuk konflik diri, konflik batin kita itu tidak akan pernah selesai kalau kita tidak mau dikoreksi oleh Tuhan. Puji Tuhan, biarlah koreksi Tuhan itu yang menghibur Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, itu yang menjadi renungan pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati.